杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Hai Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Ayo nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Setelah keluar dari celah spesial, Yangke tidak melihat seorang pun yang ada di area ini, sehingga Yangke dengan antusias memulai pencarian harta karun langka. Setelah setengah jam, ia kembali ke celah kehampaan, berkali-kali, sehingga perolehan Yangke bertambah. Sementara itu, dia diam-diam menghitung waktu. Sebelum masuk, Niguang telah memberitahunya bahwa seseorang hanya bisa tinggal di Tanah Hilang selama maksimal sebulan, lalu kembali ke wilayah bintang melalui pintu masuk. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Karena aura kuno yang masih tersisa di sini terlalu kuat, sehingga tidak cocok bagi para prajurit untuk tinggal dalam jangka waktu yang lama. Jika mereka tinggal terlalu lama, mereka pasti akan menghadapi penindasan dan penolakan hukum langit dan bumi. Sama seperti Qiantong yang ditolak oleh hukum bintang kegelapan. Berbagai kekuatan pasang surut langit dan bumi akan dipaksakan kepada para prajurit. Suatu kekuatan yang benar-benar di luar kendali manusia. Namun, hari ini masih pagi. Yangke memperkirakan ia baru berada di Tanah Hilang paling lama sekitar 11 atau 12 hari sejak memasukinya. Bahkan setelah memperhitungkan perjalanan pulang, ia masih memiliki setidaknya 10 hari tersisa untuk tinggal. Maka dia menjelajahi lembah obat dengan rasa puas. Dalam sekejap mata beberapa hari berlalu. Seiring berjalannya waktu, jumlah harta langka yang dapat ditemukan di lembah obat berkurang secara signifikan. Masuk akal. Lembah obat meskipun luas masih memiliki batasnya. Bahkan dengan sedikit prajurit yang masuk. Setelah pencarian yang begitu lama, mereka telah mengumpulkan semua barang bagus yang bisa mereka temukan. Bahkan panen kristal roh kekosongan mulai berkurang secara signifikan. Hari itu, Yangke menghabiskan setengah hari penuh hanya untuk mengumpulkan 3 kristal roh kekosongan dan 1 ramuan obat yang biasa-biasa saja. Dibandingkan dengan hari pertamanya di lembah obat, hasil ini benar-benar suram. Saatnya bertemu kembali dengan leluhur hantu. Gumam Yangke dalam hati sambil berdiri di sana, menyimpan ramuan itu di cincinnya. Sekarang, karena panen semakin menipis, tak ada gunanya berpisah dari leluhur hantu. Jika mereka bersatu kembali, mereka masih bisa saling menjaga. Dengan pemikiran ini, Yangke mulai menyalurkan esensi sucinya ke tanda yang ditinggalkan leluhur hantu di bahunya. Ia berdiri di sana menunggu lama, tetapi tidak ada tanda-tanda leluhur hantu. Sepertinya leluhur hantu tidak berada dalam radius 1000 mil darinya, sehingga tidak dapat merasakan panggilannya. Tapi Yangke tidak tergesa-gesa, bersiap untuk mencoba lagi di tempat lain. Namun saat itu suara memekakkan telinga tiba-tiba meletus dari kedalaman lembah obat. Mendengar suara ini, Yangke secara naluriah mengira cahaya harta karun 7 warna akan menyerang. Tetapi sesaat kemudian ia menyadari ada sesuatu yang salah. Kedatangan dan kepergian cahaya harta karun 7 warna selalu tepat waktu dan ia dapat memprediksinya hingga detail terkecil. Namun kali ini jelas belum siap. Menurut perhitungan mentalnya seharusnya dibutuhkan setidaknya secangkir teh. Terlebih lagi, suaranya salah. Karena cahaya mulia 7 warna adalah cahaya berharga yang dihembuskan oleh burung dewa merak 7 cahaya. Setiap kali ia menyambar, suara embusan nafas dapat terdengar dari kedalaman lembah obat. Namun suara yang sampai ke telinganya sekarang jelas bukan nafas, melainkan desiran angin yang disapu oleh kepakan sayap. Dengan pikiran ini, wajah Yangke tiba-tiba berubah dan ia mendongak ke sumber suara. Pada saat itu teriakan aneh terdengar. Kedengarannya seperti suara kucing tetapi luar biasa keras, mencapai langit seperti pedang tajam, menembus tanah yang hilang ini. Yang membuat lautan kesadaran Yangke bergetar, menimbulkan gelombang yang bergejolak.
Kemudian pelangi cahaya bersinar dari cakrawala menutupi separuh langit. Ada apa? Seru Yangke berdiri terdiam. Tatapannya bergetar saat ia menatap cakrawala. Di sana suara napas merak bintang 7 terpancar darinya. Tempat burung dewa bertengger. Yangke selalu penasaran dengan kekuatan merak bintang 7 yang sebenarnya, tetapi ia tak pernah benar-benar memahaminya. Namun dilihat dari kekuatan cahaya harta karun 7 warna yang dihembuskannya, burung dewa itu jelas tak kalah kuat dari raja kekosongan dari alam ketiga. Mungkin bahkan lebih mengerikan. Ia pernah mempertimbangkan untuk melihat seperti apa rupa burung dewa itu, tetapi tak pernah menemukan keberanian untuk melakukannya. Namun dilihat dari situasi di sana, burung dewa merak bintang 7 tampak bertingkah aneh. Mungkinkah ada orang bodoh yang memprovokasinya? Yang kan merenungkan hal ini, diam-diam merasa kasihan pada orang yang memprovokasinya. Memprovokasi merak bintang 7 pasti akan menyebabkan kematian tanpa nyawa. Itu tidak benar. Yangke kembali terkejut, menyadari bahwa meskipun pergerakan di sana jelas tidak ada jejak pertempuran sama sekali. Jelas tidak ada yang memprovokasi merak 7 bintang. Saat cahaya pelangi menyelimuti seluruh langit, sesosok raksasa muncul dari tanah, menyatu dengan aura. Kemudian aura itu perlahan surut dan menghilang di kejauhan. Terbang. Yangke merutan kening, tak mampu berasumsi lagi. Detik berikutnya ekspresinya dipenuhi ekstasi. Merak 7 bintang telah bertengger di suatu tempat jauh di dalam lembah obat. Dimanapun ia berada, pasti ada sesuatu yang menariknya. Ini berarti pasti ada harta karun. Sekarang merak 7 bintang telah terbang. Bukankah ini kesempatan yang tepat untuk menjelajah? Dengan pemikiran ini, Yangke tak kuasa menahannya. Ia benar-benar terdorong untuk menyelidiki. Setelah beberapa saat meronta, ia menggertakkan gigi dan melesat pergi. Sementara itu, di suatu tempat di lembah obat, Zilong berdiri. Matanya berbinar-binar antusias saat menatap cahaya pelangi yang memudar di cakrawala. Ia berbisik, "Waktunya telah tiba. Saya tak menyangka akan seberuntung ini. Saya baru 10 hari di sini dan sudah melihat seekor burung dewa meninggalkan sarangnya. Sungguh anugerah." Zilong selalu tenang, tetapi sekarang ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Seolah-olah ia baru saja bertemu sesuatu sekali dalam 1000 tahun. Sue yang mengamati dari samping tampak bingung. Di sisi lain, Zidongle langsung bertanya dengan gembira. "Jadi, bisakah kita mendapatkan pohon abadi?" "Pohon abadi?" Mata Sue terbelalak kaget. Ia menatap Zidongle dengan kaget dan berseru, "Tuan muda, Anda baru saja menyebutkan pohon abadi." Ia jelas menyadari keberadaan pohon abadi, apa yang diwakilinya dan apa yang dilambangkannya. Tetapi ia hanya mendengarnya dari rumor dan bahkan percaya bahwa pohon abadi itu tidak ada. Namun baru saja ia mendengar kata-kata pohon abadi dari Zidongle. Menggabungkan semua faktor ini, Sue langsung menyimpulkan bahwa habitat burung dewa itu menyimpan harta karun surga dan bumi, yaitu pohon abadi. "Apa yang ingin Anda lakukan dengan itu?" Zidongle melirik Sue dengan dingin. Ia begitu bersemangat hingga tak sengaja mengungkapkan beberapa informasi penting, tetapi itu tak terlalu penting. Mereka bertiga memang akan segera pergi ke sana. Bahkan jika ia tak mengatakan apa-apa sekarang, Sue pasti bisa melihat pohon abadi itu sendiri. Ekspresi Sue berubah datar, tak berani bertanya lagi. "Saya belum tahu apakah kita bisa mendapatkannya, tapi ini kesempatan emas." Zilong menarik napas dalam-dalam. "Ayo pergi. Kalau tebakan saya benar, yang lain juga akan menuju ke sana." "Mereka sedang mencari kematian." Zidongle mendengus. "Pohon abadi, harta karun yang menantang surga ini hanya layak untuk bintang ungu. Dan hanya ia dan ayahnya yang memenuhi syarat untuk memurnikannya. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan pohon abadi. Berbagi dengan ayahnya, ayah dan anak itu akan mencapai keabadian. Seiring waktu, mereka bisa berkultivasi hingga mencapai puncak seni bela diri dan mendominasi wilayah bintang. Betapa hebatnya itu. Jadi siapapun yang berani merebut pohon abadi darinya pantas mati." Di sisi lain, Ningguang dan Su Yue
juga bergegas menuju tempat tinggal burung dewa. Pamani, berapa lama waktu yang dibutuhkan Merak Tujuh Bintang untuk kembali? Sui Yue bertanya sambil mengikuti Ningguang. Saya tidak tahu. Ningguang menggelengkan kepalanya. Burung dewa akan meninggalkan sarangnya sesekali. Waktu ini bisa singkat atau lama, tergantung suasana hatinya. Tapi kesempatan ini jarang. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan pohon abadi, kita harus mengambil ramuan abadi. Meskipun benda itu tidak seberharga pohon abadi, itu juga salah satu dari 3 air dewa agung. 1 tetes dapat menghidupkan kembali orang mati. Itu adalah obat penyelamat hidup yang sesungguhnya. Zilong dan yang lainnya seharusnya pergi ke sana juga. Sui Yue mertan kening. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Kita sudah bersiap untuk mendapatkan elixir abadi. Jadi bagaimana mungkin Zilong tidak siap? Tapi begitu kita sampai di sana, semuanya bergantung pada kemampuan kita sendiri untuk meraihnya. Hati-hati, saya mungkin tidak punya energi untuk mengawasi Anda. Saya tahu Pamani, jangan khawatir. Sui Yue mengangguk, menatap ke depan. Ia bertanya-tanya apakah keributan itu akan menarik orang itu. Jika ia bisa bertemu dengannya kembali, peluang kemenangannya akan meningkat. 2000 mil di sebelah kiri Ningguang dan Sui Yue, leluhur hantu yang diselimuti aura hitam, menatap ke arah gerakan yang tidak biasa itu. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan agak lesu. Baiklah, mari kita periksa. Master Sekte yang mungkin tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk ikut bersenang-senang. Penting untuk bertemu dengannya di sana. Sumber daya yang tersedia di tempat terkutuk ini semakin menipis. Ketika Raja Kekosongan dari alam kedua tertarik pada keributan itu dan menuju ke arah yang sama, tujuan Raja Kekosongan lainnya dari alam pertama pun tak terkecuali. Meskipun kebanyakan orang tidak menyadari keberadaan pohon abadi dan ramuan abadi, mereka sependapat dengan Jangke. Habitat burung dewa pasti menyimpan harta karun dan mereka tentu tak akan melewatkan kesempatan langka ini. Tiba-tiba, seluruh lembah obat tertarik ke sana. Masing-masing menggunakan metode mereka sendiri untuk maju. Di jantung lembah, hamparan datar yang luas terbentang gersang, tanpa pepohonan atau gulma. Hanya pohon muda setinggi 1 kaki yang rimbun dan bergoyang tertiup angin. Pohon muda itu tampak rapuh, tetapi di dalam daun dan akarnya terdapat vitalitas yang luar biasa. Begitu kuat hingga terlihat oleh mata telanjang, menciptakan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Pohon muda itu hanya memiliki 7 daun, dan beberapa di antaranya mengandung setetes embun. Tetesan embun itu bulat, tanpa cacat, berwarna putih susu dan memancarkan aroma yang memikat. Totalnya hanya 3 tetes embun. Inilah ramuan abadi yang legendaris. Harta karun langka yang muncul dari daun pohon abadi. Penemuan yang sungguh langka. Legenda mengatakan bahwa elixir abadi adalah harta karun yang menantang surga, mampu membangkitkan orang mati. Selama seseorang belum terlalu lama meninggal dan tubuhnya tidak rusak parah, setetes saja dapat menghidupkannya kembali. Dari ketiga air suci, elixir abadi adalah yang paling berharga karena merupakan penyelamat. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang dari kejauhan dengan cepat tiba di tepi dataran kosong. Dilihat dari kecepatan dan energi suci yang terpancar, mereka adalah Raja Kekosongan yang kuat di tingkat pertama. Meng Tong, sang Raja Kekosongan, seorang kultivator penyendiri tanpa koneksi. Tidak ada. Meng Tong melihat sekeliling, menyadari bahwa ia yang pertama tiba. Dengan gembira matanya melirik ke sekeliling dan ia melihat pohon abadi tak jauh darinya. Apa itu? Meng Tong menatap pohon itu dengan takjub, tak dapat mengenalinya sejenak. Meskipun ia tak dapat mengenali pohon itu, ia dapat mengatakan bahwa pohon muda itu luar biasa. Bukan hanya pohon mudanya, tetapi juga daunnya. Substansi putih susu seperti embun di atasnya, dan semuanya adalah harta karun. Sialan, kenapa cahaya 7 warna masih di sini? Dan ini bisa membunuh saya, teriak Meng Tong, hampir muntah darah karena frustasi. Burung dewa memang telah pergi dan ia yang pertama tiba. Namun dalam radius 3 kaki dari pohon abadi, cahaya 7 warna terang tetap ada, menyelimutinya dengan erat.
Jadi siapapun yang mencari harta karun itu harus menerobos blokade cahaya tersebut. Jadi Meng Tong tidak berani mempertaruhkan nyawanya dan untuk sesaat ia menggaruk kepalanya dengan cemas. Tetapi ia tidak dapat menemukan ide bagus. Tiba-tiba suara angin kencang terdengar dari dekat. Wajah Meng Tong berubah, menyadari seseorang telah tiba. Setelah menoleh, ia terkejut melihat 3 berkas cahaya melesat bersamaan. Dalam sekejap berkas-berkas itu mencapainya. Kemudian berkas-berkas cahaya itu menghilang, menampakkan Zilong dan putranya bersama Sue. Meng Tong merutan kening, diam-diam menjaga jarak antara dirinya dan Zilong serta yang lainnya. Tatapannya jatuh pada lengan Sue yang terputus, dan matanya menyipit. Rasa simpati membuncak di dalam dirinya. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada Sue, bahwa ia kehilangan satu lengan. Ia juga tidak tahu mengapa Sue bergabung dengan Zilong dan putranya. Namun ia tahu bahwa dia yang sendirian bukanlah tandingan bagi orang-orang ini. Jadi sebuah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan telah terlewatkan. Dan Meng Tong menghela nafas dalam-dalam. Kebenciannya terhadap keberadaan cahaya itu sungguh menjijikkan. Jika bukan karena pelindungan cahaya itu, ia pasti sudah merebut pohon abadi. Bukan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Kesempatan yang luar biasa, seru Zilong saat ia turun. Matanya berbinar-binar. Ia tak menyangka akan tiba secepat ini. Meng Tong satu-satunya orang di sana dan dilihat dari ekspresinya ia jelas tak tahu harus berbuat apa. Karena ia sudah sampai lebih dulu, tentu saja ia tak membuang waktu. Ia segera bergerak mendekati pohon abadi. Saudara Ji, Anda cepat sekali. Tiba-tiba sebuah suara yang membuat Zilong waspada terdengar. Ia berhenti menatap sumber suara itu. Tak lama kemudian ia melihat Ningguang dan Sui Yue melesat ke arahnya, mendarat tak jauh darinya. Tuan Ni, Anda juga cepat? Zilong mendengus, merasa sangat frustasi. Hanya sedikit saja jika Ningguang tiba sedikit lebih lambat, ia pasti bisa mendapatkan harta karun itu lebih dulu. Masih belum sehebat saudara Zi. Ningguang tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan pandangan sekilas ia memahami situasi saat ini dan berkata, meskipun tidak banyak orang di sekitar, ayo kita mulai. Kita perlu mengambil 3 tetes cairan abadi dulu. Anda dan saya masing-masing akan minum 1 tetes dan 1 tetes lagi. Sebelum Ningguang sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara dari kejauhan terdengar. Oh, jadi ini cairan abadi. Jadi ini pohon abadi yang legendaris. Seperti keberuntungan saya sangat bagus. Tetes cairan abadi yang satu lagi adalah milik saya. Begitu kata-kata itu terucap, sebuah bola udara hitam melesat ke arah mereka. Udara hitam itu begitu gelap sehingga seolah menelan cahaya. Kemudian sosok leluhur hantu samar-samar terlihat di udara hitam itu. Wajah Ningguang dan Zilong sedikit berubah bersamaan dan mereka berdua menoleh ke arah leluhur hantu. Leluhur hantu berdiri diam, lalu melirik Ningguang dan Zilong sambil terkekeh. Kalian berdua seharusnya tidak keberatan, kan? Zilong dan Ningguang bertukar pandang. Mata mereka terkunci sejenak, seolah menyampaikan sesuatu. Zilong segera mengangguk. Kultivasi Anda cukup untuk menyaingi saya dan Tuan Ni. Jadi Anda boleh mengambil tetes ketiga esensi abadi ini. Saya setuju. Ningguang mengangguk setuju. Kalau begitu, ayo kita mulai. Leluhur hantu terkekeh. Meskipun kekuatannya yang luar biasa telah mendapatkan persetujuan dari Ningguang dan Zilong, ia tetap bingung bagaimana cara mendapatkan esensi abadi. Karena itu, ia ragu untuk bertindak lebih dulu. Ia berencana untuk mengamati pergerakan Zilong dan Ningguang dengan seksama sebelum membuat rencana apapun. Tiba-tiba, begitu banyak master alam Raja Kekosongan tiba di dataran yang sebelumnya sepi. Zilong karena takut akan penundaan lebih lanjut, segera bertindak. Dia mengangkat tangannya dan sesosok makhluk berwarna perunggu menyerupai ular piton raksasa tiba-tiba muncul. Saat energi sucinya mengalir ke dalamnya, kedua mata di kepala makhluk itu perlahan bersinar dan makhluk itu tampak hidup. Boneka? Mata leluhur hantu menyipit, langsung menyadari bahwa Zilong telah mempersiapkan boneka itu, bukan daging dan darah. Seharusnya ia tak takut dengan kekuatan mengerikan cahaya harta karun 7 warna. Karena itu, membiarkan boneka menembus cahaya itu dan mengekstrak esensi abadi adalah cara terbaik dan teraman.
Tapi apakah semudah itu? Lulu Rantu menyimpan kecurigaan, tetapi tetap tenang di permukaan. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke Ningguang. Ningguang juga telah melepaskan sebuah boneka, tetapi itu bukan ular piton raksasa, melainkan itu adalah boneka manusia. Boneka itu dibuat oleh seorang ahli yang tak dikenal. Begitu nyata sehingga sekilas, orang mungkin mengira itu adalah orang sungguhan. Hanya setelah diamati lebih dekat, orang dapat melihat bahwa boneka itu tak bernyawa. Begitu kedua boneka itu masing-masing dalam wujud yang berbeda muncul. Mereka bergegas menuju lokasi pohon abadi, didorong oleh Ningguang dan Zilong. Ular piton raksasa itu bergerak zigzag di tanah. Boneka manusia itu juga menerjang maju dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, kedua boneka itu terbenam dalam cahaya harta karun 7 warna. Pada saat itu, kecepatan mereka menurun drastis. Seolah-olah mereka terjebak dalam rawa, berjuang untuk bergerak lebih jauh lagi. Namun suara berderak terdengar dari kedua boneka itu, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menekan mereka, membuat sendi-sendi mereka sulit digerakkan. Ekspresi Ningguang dan Zilong seketika berubah muram. Terlepas dari visi mereka dan dukungan dari boneka-boneka terbaik mereka, mereka telah meremehkan kekuatan mengerikan cahaya harta karun 7 warna. Meskipun boneka-boneka itu yang terbuat dari daging dan darah tidak takut akan efek korosifnya dan kemampuannya untuk menghindari pertahanan, tekanan yang menyelimuti mereka terlalu berat untuk ditahan. Pada tingkat ini, tak lama lagi boneka mereka sendiri akan hancur menjadi debu oleh cahaya itu. Dengan pemikiran ini, Zilong tak berani menunda. Ia terus-menerus menyalurkan pikirannya, mengendalikan boneka piton raksasa itu untuk maju. Dalam sekejap, kecepatan piton raksasa itu meningkat pesat. Dan setelah usaha yang cukup keras, boneka piton raksasa itu akhirnya mencapai pohon abadi. Bersama dengan itu, boneka manusia Ningguang mengikutinya dari dekat. Mata mereka berkilat tajam, dan dengan satu pikiran, mereka mengeluarkan perintah kepada boneka masing-masing. Detik berikutnya, tubuh ular piton raksasa itu berputar-putar, meliliti seluruh pohon abadi. Kemudian dengan kekuatan yang dahsyat, ia seolah mencoba mencabutnya sepenuhnya. Tindakan boneka manusia itu bahkan lebih langsung. Dengan kedua tangan ia mencengkram akar pohon dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kedua raja kekosongan tingkat kedua itu jelas memiliki niat yang sama. Akibatnya, boneka ular piton raksasa itu dengan erat mencekik boneka manusia itu, mencegahnya mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebaliknya, serangkaian suara berderak terdengar dari dalam kedua boneka. Kelopak mata Lulu Rantu berkedut. Sedikit terasa kesal masih tersisa di dalam dirinya. Lagi pula ia memiliki bagian dari 3 tetes cairan abadi. Pembunuhan mendadak oleh Ningguang dan Zilong terhadap angsa bertelur emas benar-benar membuat Lulu Rantu kesal. Namun Lulu Rantu segera mulai tertawa aneh, menyadari bahwa kedua boneka itu kurang koordinasi dan malah saling menghalangi gerakan. Namun pohon abadi yang tampak rapuh itu tetap tak tersentuh oleh serangan beringas mereka, tampak seperti baru. "Tuan nih, suruh boneka Anda mundur dulu." Tiba-tiba Zilong membentak. "Saya janji kalau saya bisa mendapatkan pohon abadi, saya akan berbagi sebagian dengan Anda." Sambil berbicara, Zilong terus mengeluarkan kekuatan boneka piton raksasanya. Ningguang mencibir. "Saudara Ji, bagaimana kalau boneka Anda mundur dulu? Saya juga janji kalau saya bisa mendapatkan pohon abadi, saya akan berbagi bagian dengan Anda juga." Keduanya bertukar pandang, menyadari ketidakpercayaan di mata masing-masing. Mereka mendengus dingin, menolak untuk berbicara lagi. Jadi situasi tiba-tiba menuai jalan buntu. Pada saat itu, Kong Fa yang juga telah tiba. Melihat situasi tersebut, Kong Fa tertegun sejenak, tak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Melihat Sue, wajah Kong Fa berseri-seri dan ia hendak bergabung kembali dengannya. Lagi pula keduanya adalah burung yang sama bulunya dan senang bekerja sama. Namun sebelum ia sempat bergerak, Sue menggelengkan kepalanya pelan. Kong Fa berhenti sejenak, menatap Sue dan serius, lalu menatap Zidong Le di sampingnya. Raut wajahnya muram. Ia juga menyadari bahwa Sue kehilangan satu lengan dan sekarang, entah mengapa ia berdiri bersama pasukan bintang ungu. Tanpa memahami situasinya, ia tak berani bertindak gegabah.
Ia justru mengamati sekelilingnya. Sesaat kemudian ia menghampiri Meng Tong, mengepakkan tinjunya dan berkata, "Saudara Meng, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi?" Meng Tong meliriknya tanpa menyembunyikan apapun dan menjelaskan situasinya secara singkat. Meng Tong selalu sendirian, jadi ia tidak menyimpan dendam terhadap tulang galaksi. Sebaliknya, ia terkadang mengunjungi sarang terbengkelai dan tulang galaksi, tempat ia sering menemukan materi pelatihan yang dibutuhkan. Ia juga pernah bertemu Kong Fa beberapa kali sebelumnya. Jadi ketika Kong Fa bertanya, Meng Tong tidak banyak bersembunyi. Pohon abadi dan esensi abadi? Tubuh Kong Fa gemetar, wajahnya panik. Ia menatap ke arah tengah lapangan, matanya berputar-putar, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu yang jahat. Saudara Kong, bersabarlah. Ada 3 ahli Raja Kekosongan tingkat kedua di sini. Tindakan gegabah apapun akan berakibat serius. Meng Tong memperingatkan sambil tersenyum. Mendengar ini, antusiasme Kong Fa memudar, dan ia mengangguk kecil dan berkata, "Saudara Meng benar, tapi melihat situasi saat ini sepertinya tak satu pun dari mereka bisa dengan mudah berhasil. Ini kesempatan kita," bisik Meng Tong. "Mari kita tunggu. Ketika keadaan membaik, mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu darinya." Kong Fa setuju dan segera berhenti bicara, mengamati dengan seksama. Di tempat lain, Ji Dongle menatap Ning Guang yang sedang terjebak dalam kebuntuan dengan ayahnya mengenai pohon abadi. Wajahnya muram. Ia merasa jika Ning Guang tidak ikut campur, ayahnya pasti sudah mendapatkan pohon itu. Gara-gara Ning Guang, kamar dagang Yang Luo, ayahnya berada di ujung tanduk. Sungguh hina. Tiba-tiba ia melihat Sue Yue berdiri sendirian tak jauh darinya, dan matanya berbinar saat menemukan ide cemerlang. "Sue," pikirnya mengirimkan suara kepada Sue. "Tuan muda, apa instruksi Anda?" Sue bergidik tanpa sedikit ketakutan dan segera menjawab. "Apakah Anda melihat Sue Yue?" "Tentu saja." "Baiklah, pergi, bunuh dia," perintah Ji Dongle dengan tenang. "Apa?" Wajah Sue berubah drastis. "Bunuh dia, Tuan muda. Dia adalah calon penerus kamar dagang Yang Luo. Bahkan orang yang putus asa seperti Sue tidak akan berani menyerang Sue Yue dengan mudah. Kalau tidak, bahkan jika dia bersembunyi di sarang terlantar, Presiden IO akan menemukan cara untuk mengeluarkannya dan membuatnya menjalin kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." "Apa? Anda tidak berani mendengarkan kata-kata saya?" Wajah Ji Dongle menjadi gelap. "Saya tidak berani, Tuan muda, tenanglah." Sue segera mengakui kesalahannya. Wajahnya sangat pucat. "Baguslah." Ji Dongle mendengus dingin. Setelah berpikir sejenak, dia menambahkan, "Sebenarnya saya tidak meminta Anda untuk benar-benar membunuhnya. Lagi pula dengan latar belakangnya, Anda mungkin tidak akan berhasil. Berpura-puralah saja." Sue tiba-tiba mengerti. "Tuan muda, apakah Anda mencoba mengganggu pola pikir Ning Guang dengan menyerang Sue Yue, agar dia tidak bisa berjuang sekuat tenaga demi pohon abadi? Hanya itu yang perlu Anda lakukan." Ji Dongle mengangguk kecil. "Saya mengerti." Sue Yue merasa lega. Selama dia tidak benar-benar ingin membunuh Sue Yue, itu akan mudah. Dia memberikan pujian yang menyanjung. "Tuan muda, Anda benar-benar bijaksana. Baiklah, pergi sekarang," desak Ji Dongle dengan tidak sabar. Sue mengangguk tanpa terasa, mengalihkan pandangannya ke Sue Yue. Tanpa sepatah kata pun domain alam Raja Kekosongan meletus, menyelimuti Sue Yue yang berdiri menonton. Sue Yue tidak pernah menyangka akan ada seseorang yang datang menyerangnya di tempat dan waktu seperti ini. Dan itu adalah Master Alam Raja Kekosongan. Karena terkejut, ia terbungkus erat oleh domain Sue. Ia tak bisa menahan erangan dan tubuhnya memendek setengah kepala. Meskipun serangan diam-diam Sue mengejutkan Sue Yue, reaksinya sangat cepat. Begitu ia merasakan ada yang tidak beres, ia mengaktifkan medan momentumnya sendiri, mengurangi sebagian tekanan. Bersama dengan itu, kilatan cahaya memancar dari tubuhnya dan ia memanggil harta rahasia yang menyerupai Ru Yigyo. Berubah menjadi selubung cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Selubung cahaya itu menyelimutinya, seketika mengurangi tekanan dari medan domain Sue.
Ruyi Giok di tangannya jelas merupakan harta rahasia yang kuat yang mampu memenangkal kekuatan medan domain alam Raja Kekosongan. Seperti cermin pembagi wilayah Minghe yang dikenakan oleh Gu Jianxin, Tuan Muda Aliansi Pedang. Harta rahasia seperti ini tidak terjangkau bagi kebanyakan orang. Bagaimanapun, memurnikan harta seperti itu sangat sulit. Dan bahan-bahan yang dibutuhkan sangat berharga, membuatnya tidak terjangkau bagi prajurit biasa. Namun orang-orang seperti dirinya dan Gu Jianxin pasti akan membawa satu atau dua harta ini untuk keadaan darurat. Lagi pula, orang-orang seperti mereka hanya berada di alam kembali kekosongan. Dan kesulitan terbesar bagi mereka untuk melawan alam Raja Kekosongan adalah menindasan medan domain atas medan momentum. Selama kesulitan ini diatasi, sebenarnya ada peluang bagi mereka yang berada di alam kembali kekosongan untuk bertahan melawan alam Raja Kekosongan. Jadi harta karun rahasia semacam ini adalah harta karun rahasia penyelamat bagi mereka. Kemunculan Jade Ruyi sangat meringankan tekanan Sui Yue. Ia perlahan menegakkan tubuhnya yang membungkuk, menoleh dan melirik dingin ke belakang, melihat dengan jelas siapa yang telah menyerangnya. Sui, teriak Sui Yue dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ia tidak tahu apa yang dipikirkan Sui. Bahkan ia menyerangnya saat ini. Lagi pula, melakukan hal itu tidak akan menguntungkannya sama sekali dan hanya akan menyinggung kamar dagang Heng Luo. Apakah kepala Sui terjepit di pintu? Tuan Muda ketiga, maafkan saya, kata Sui. Meskipun enggan, terpaksa terus menyerang Sui Yue di bawah paksaan Ji Dongle. Medan domain tak mampu sepenuhnya menekan Sui Yue, jadi ia melambaikan tangannya dan memanggil harta karun rahasia berbentuk belati yang diresapi esensi suci. Belati itu langsung bergetar. Maju! Sui mengayunkan belati itu dan belati itu berubah menjadi aliran cahaya menghantam Sui Yue bagaikan anak panah dari busur. Wajah Sui Yue memucat menghadapi serangan dari Raja Kekosongan. Ia tak berani melawannya secara langsung. Ia segera memutar tubuhnya dan menghindar. Pada saat yang sama, harta karun gelang rahasia itu dipanggil lagi. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Dalam sekejap, langit dipenuhi bayangan harta karun gelang rahasia, sehingga mustahil membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Gelang-gelang yang tak terhitung jumlahnya bergelantungan di sekitar Sui Yue, membentuk jaring pelindung yang tak tertembus. Tiba-tiba, serangkaian suara menyaring bergema saat bayangan gelang bertabrakan dengan cahaya belati. Bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu dan kekuatan belati itu pun perlahan melemah. Sui, Anda sedang mencari kematian. Ningguang yang juga menyadari keributan itu meluapkan amarahnya dan dia meraung. Sui menggertakkan gigi dan tetap diam, tak mampu mengungkapkan kepahitannya. Mulutnya dipenuhi kepahitan bagi ramuan pahit. Dia tahu bahwa setelah kejadian ini ia berada dalam masalah besar. Tuan, usulan saya sebelumnya masih berlaku. Sebaiknya Anda pertimbangkan baik-baik. Suara Jilong terdengar tegas dan tenang, seolah-olah ia telah memastikan kemenangan. Yang lain bertanya-tanya mengapa Sui bertindak begitu gegabah, menyerang Sui Yue. Namun Jilong tahu betul hal itu. Ia tahu itu ide putranya, dan sekarang hanya putranya yang bisa meyakinkan Sui untuk bertindak. Jilong sangat senang dengan keputusan Shi Dongle. Wajah Ningguang semuram air. Sambil mengendalikan boneka manusianya yang melawan Jilong demi pohon abadi, ia diam-diam memantau situasi Sui Yue. Tak lama kemudian, ia menggigit lidahnya dan menggeram. Kalau saya tak bisa mendapatkannya, Anda juga tak bisa. Apa yang akan Anda lakukan? Wajah Jilong berubah. Ningguang menjawabnya dengan tindakan. Begitu Ningguang selesai berbicara, cahaya menyilaukan tiba-tiba memancar dari boneka manusia itu. Lalu anggota tubuhnya membuka dan menutup, menyerang boneka raksasa itu dengan ganas. Serangkaian dentuman dan dentuman terdengar dan percikan api berterbangan dari boneka piton raksasa itu. Ningguang! Raung Jilong, wajahnya sangat ganas. Bonekanya sudah berada di bawah tekanan dan kerusakan hebat akibat cahaya berharga 7 warna. Sekarang, di bawah serangan dahsyat boneka manusia Ningguang, kerusakannya bahkan lebih parah. Dan anggota tubuhnya agak tak bisa berfungsi. Tawa Ningguang memanfaatkan momen ketika boneka piton raksasa itu terdorong mundur.
Ia mengendalikan boneka manusianya untuk meraih sehelai daun yang mengandung ramuan keabadian. Dan dengan tarikan yang kuat, merobeknya. Detik berikutnya, boneka manusia itu menerjang keluar tanpa menoleh ke belakang. Namun saat ia menerjang, suara seperti dengungan berderit dari tubuhnya. Dan pecahan-pecahan mulai berjatuhan. Boneka itu jelas telah mencapai batasnya. Jadi kecepatannya semakin berkurang dan tampaknya siap runtuh kapan saja. Sementara itu, boneka piton raksasa Jilong juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Setelah diserang oleh boneka Ningguang, anggota tubuhnya menjadi lamban dan gerakannya tegang. Bagian-bagiannya juga mulai hancur. Melihat ini, Jilong menyadari strateginya sia-sia. Ia pun melakukan hal terbaik berikutnya. Mengendalikan boneka piton raksasa itu untuk menggigit daun yang mengandung ramuan keabadian, lalu kembali. Dua boneka, satu di depan dan satu di belakang, masing-masing membawa kembali sehelai daun dari pohon abadi dan setetes cairan abadi. Ningguang dan Zilong dengan cepat menyerbu ke depan, keduanya tidak berani lengah. Jika leluhur hantu tiba-tiba menyerang dan merebut barang-barang itu, semua yang telah mereka lakukan akan menjadi dalih bagi orang lain. Sementara itu, situasi Sui Yue semakin genting. Karena enggan menyerahkan cairan abadi dan daun dari pohon abadi, Ningguang meninggalkan Sui Yue untuk berjuang sendiri untuk saat ini. Ia percaya bahwa kemampuan Sui Yue yang luar biasa tidak akan mudah dikalahkan oleh Sui. Sui Yue memenuhi harapannya, melepaskan harta karun rahasia yang kuat dan teknis mistis. Bahkan memobilisasi roh iblis pendampingnya, Xie. Namun perbedaan alam antara Sui dan Sui Yue cukup signifikan dan situasinya tetap genting. Anak kecil, beraninya Anda menindas yang lemah, itu keterlaluan. Leluhur hantu yang berdiri diam di dekatnya tiba-tiba mencibir dan menampar Sui dengan tangannya. Setelah tangan itu terulur, sebuah tangan besar yang menghancurkan langit, terbuat dari energi hitam tiba-tiba muncul di atas kepala Sui. Roh-roh yang tak terhitung jumlahnya berputar dan menari di dalamnya, memancarkan lolongan yang menyakitkan. Serangan mendadak leluhur hantu membuat roh-roh Sui jatuh tersungkur. Ia berteriak ketakutan dan tidak berani menyerang Sui Yue lagi. Sebaliknya, ia segera memanggil harta karun rahasia pelindungnya, menyalurkan energi sucinya dan menghantam langit dengan sekuat tenaga. Dengan ledakan yang menggelegar, tangan hitam raksasa itu sedikit gemetar, tetapi terus menyerang ke bawah, menyelimuti Sui. Tanah bergetar dan Sui mengerang. Ketika tangan hitam itu menghilang, Sui berdiri di sana, pucat pasi, darah menguncur dari sudut mulutnya. Ia jelas terluka oleh pukulan itu. Sekilas ini menunjukkan perbedaan antara tingkat kedua dan pertama alam Raja Kekosongan. Setelah serangan itu, leluhur hantu tidak membunuhnya sepenuhnya. Lagi pula, meskipun ia lebih kuat dari Sui, tidak mudah membunuh seorang kultivator alam Raja Kekosongan. Ada hal-hal yang lebih penting yang menunggunya untuk ditangani. Bagaimana mungkin ia masih ingin melawan Sui? Alasan ia bertindak sepenuhnya karena Yangke. Dalam pandangannya, Sui Yue adalah kekasih Yangke dan ia adalah tetua agung sekte Lingzhou. Bagaimana mungkin ia hanya berdiam diri menyaksikan Sui Yue ditindas oleh seorang kultivator alam Raja Kekosongan? Jika ia hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, ia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada Yangke. Jika Anda berani menyerang lagi, saya akan membunuh Anda. Leluhur hantu melototi Sui dengan tajam, mengancamnya dengan ganas. Sui langsung berkeringat dingin. Sui Yue terengah-engah melirik leluhur hantu dan mengangguk pelan sebagai tanda terima kasih. Yi Dongle di sisi lain sangat kesal dengan campur tangan leluhur hantu dan raut kebingungan serta amarah terpancar di matanya. Ia tidak mengerti mengapa seseorang seperti leluhur hantu mau membantu Sui Yue. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.